Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku, Yesus memang benar-benar mau menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Padahal dia seorang anak Allah. Padahal dia seorang Allah yang berkuasa, saudara. Tetapi dia mau menyerahkan nyawanya. Kenapa, saudara? Karena dia memang mengasihi kita. Dia mau. Itu adalah keputusan dari Yesus sendiri untuk menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata memang dia mau memberikan nyawanya. Saudara, apakah Yesus tidak sanggup melepaskan diri dari penangkapannya pada malam hari itu? Apakah Yesus tidak sanggup melepaskan diri dari penyalipan, saudara? Pasti mampu, saudaraku sekalian. Yesus pasti mampu karena dia adalah anak Allah. Sesungguhnya dia sangat berkuasa, saudaraku. Dia memang turun dari sorga. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia pasti mampu untuk mengelakkan diri dari penangkapan. Pasti mampu untuk mengelakkan diri dari penyalipan. Pasti mampu untuk menghanguskan semua orang yang mau menangkap dia, saudaraku. Dia pasti mampu karena dia berkuasa. Tetapi saudara, itu tidak dia lakukan karena dia memang mau untuk menyerahkan diri sebagai korban. Supaya apa, saudara? Supaya dengan kematiannya kita diselamatkan. Saudara, Yesus tahu kalau dia tidak mati di kayu salib, bagaimana kita dapat ditebus? Hanya itu satu-satunya jalan bagi manusia untuk dapat diselamatkan. Hanya itulah satu-satunya jalan bagi manusia ditebus dosanya, yaitu dengan kematian Yesus di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib, darahnya tercurah dan dia menjadi korban, saudaraku, untuk menggantikan saudara dan saya. Karena itu pada malam hari itu dia betul-betul mengalami satu peristiwa. Karena dia menggantikan kita, saudaraku. Seharusnya kita yang harus dihukum. Seharusnya kita yang harus menderita. Seharusnya kita yang harus dihukum mati karena dosa kita. Tapi dia menanggungnya karena itu begitu berat, saudaraku. Begitu berat tanggungan itu. Sehingga dia sampai berdoa, sampai dia berpeluh seperti titik-titik darah. Saudaraku, inilah hari yang paling tepat untuk saudara mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, dia betul-betul menanggung penderitaan. Karena saudara, memang harus ada yang menanggung. Harus ada yang membayar dosa-dosa kita. Saudaraku, harus ada yang menderita, saudara. Menanggung kita. Harus ada yang mensubstitusi kita. Harus ada yang menggantikan kita, saudara. Kalau tidak, kita yang harus dihukum. Kita yang akan menderita. Kita yang akan masuk dalam hukuman selama-lamanya, menderita selama-lamanya. Tetapi harus ada yang menanggungnya. Dan Yesus yang menanggung. Inilah hari yang tepat, saudara. Percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sadar sepenuhnya bahwa segala dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia yang menderita untuk kita menjadi dibebaskan. Dia yang tersiksa supaya kita menjadi dibebaskan. Dia yang menderita sakit supaya kita dipulihkan. Dia yang terhina supaya kita tidak dihinakan. Saudaraku, ada yang membayarnya. Ada yang membayarnya, saudara. Ada yang membayarnya. Kita tidak sanggup membayar dosa kita sendiri. Kita tidak sanggup, saudara. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Tapi Yesus sanggup membayarnya.